Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita membahas tentang BTCS mining lagi ya. Ada informasi-informasi penting ya yang akan kita bahas ya. Namun sebelum kita bahas ya, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman yang belum melakukan penambangan ya, silahkan ditambang ya. Karena ini akan sangat berharga teman-teman ya. Di antara penambangan-penambangan yang lain, mungkin teman-teman ada yang menggarap Alpha Network, teman-teman ada yang menggarap yang lain-lain ya. Menurut saya yang sangat membuat kita terngiang-ngiang itu adalah BTCS mining teman-teman ya. Nanti kita bahas ya. Nah, buat teman-teman yang selama ini mengatakan bahwa penambangan ini harus ya, namanya koin, penambangan itu harus menggunakan mesin ya, CPU ya mungkin ya, seperti itu. Ingat ya bahwa BTCS mining ini mengembangkan mesin ya virtual teman-teman, ya mesin virtual ya. Apa itu ya yang digunakan yaitu EVM ya, EVM Ethereum virtual mesin teman-teman ya, EVM. Nah, nanti kita bahas ya di selanjutnya ya. Artinya apa? Artinya BTCS ini memang sangat luar biasa teman-teman ya. Bahkan bisa menghubungkan antara hash Bitcoin ya, penambang Bitcoin ya. Nantinya bisa mendelegasikan hashnya ke sini ya untuk mendapatkan BTCS Satoshi ya. Dan juga kita juga akan mempelajari apa itu DAO ya atau core ya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita akan membahas ya tentang ini dulu. Kita lihat ke Twitter ya. Kita lihat ke Twitter. Nah, di sini ya. Di sini ada ya our official website and white paper ya. Intinya website dan white paper telah dirilis ya. Silakan kunjungi ya Korda.org atau untuk informasi dan untuk informasi lebih jauh ya dan join Kordau ya. Mungkin maksudnya adalah Discord ya. Begitu. Nah, kita masuk saja ke sini. Nah, ini teman-teman ketika kita masuk di sini langsung dihadapkan dengan scalable yang selama ini kita bahas ya. Scalable, secure, desentralisasi dan open to everyone ya. Terbuka untuk semua orang ya. Scalable kecepatan, secure keamanan, decentralized ya, itu tidak terpusat ya. Seperti itu. Artinya ini adalah pengembangan trilema ya, trilema blockchain. Nah, siapa yang pertama kali mengusulkan trilema blockchain yaitu Vitalik Buterin ya. Dan sekarang ternyata dikembangkan diterapkan di BTC Satoshi ya. Dan kalau kita baca ya, ini adalah pengembangnya adalah orang-orang yang apa namanya? Orang-orang para ahli lah ya, ahli blockchain di seluruh dunia berkumpul ya mengembangkan ini ya. Nah, ini ya, the best team in the world ya, building ya decentralized application on core. Nah, kan kalau teman-teman maknai ini adalah ya tim terbaik di dunia ya mengembangkan decentralized application on core ya. Ya ini mungkin BTCS ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, Kordau adalah ya organisasi tidak terpusat ya, decentralized ya yang mengembangkan Satoshi Plus ekosistem ya. Kita membangun Web3 infrastruktur ya dan mempromosikan public chain ya pada Bitcoin POW, proof of work ya. Nah, sebenarnya
ini ya, core DAO ya. DAO ini ya itu juga sebenarnya dibahas di sini teman-teman ya. Akademi Binance ya pernah membahas DAO ya. Itu ada maksudnya adalah organisasi ya. Nah, ini organisasi yang bisa organisasi desentralisasi ya, yang bisa menjalankan semuanya serba sendiri teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya mobil ya, kalau sakit bisa ke apotek sendiri ya. Intinya seperti itulah. Bahkan bisa mengorganisasi kegiatan manusia ya. Seperti itu. Tentunya sesuai dengan perancangannya ya. Nah, kita akan terjemahkan ini dari Akademi Binance. Nah, ini singkatan DAO adalah singkatan dari Decentralized Autonomous Organization ya. Secara umum DAO adalah sistem aturan kode keras yang menentukan tindakan mana yang akan diambil oleh organisasi yang terdesentralisasi. Namun, istilah DAO juga dapat merujuk secara khusus ke organisasi yang disebut The DAO yang dikomputasikan pada blockchain Ethereum ya. Nah, ini ya. Sederhananya, DAO mengacu pada jenis organisasi tertentu yang tidak seperti perusahaan konvensional didasarkan pada kode sumber terbuka dan dioperasikan sepenuhnya oleh komunitasnya. Oleh karena itu, struktur dasar dan mekanisme kerja DAO tidak didasarkan pada manajemen hierarkis apapun ya. Itu tadi maksudnya tidak dikendalikan oleh struktur ya DAO ini ya. Semua masuk ke dalam organisasi, namun dia bisa bekerja sendiri ya, sesuai dengan tatanannya lah seperti itu. Dengan kata lain, DAO tidak memiliki entitas tunggal yang bertanggung jawab atau papan direktori apapun, dan seperti namanya tidak ada sentralisasi kekuasaan. DAO dilakukan oleh aturan yang dikodekan komputer atau kontrak pintar dan diatur oleh kerja kolektif dari kontributor dan anggota komunitasnya. Meskipun gagasan tentang organisasi terdesentralisasi ya, bukanlah hal baru, menggunakan kontrak pintar untuk mengotomatiskan beberapa mekanisme dan fungsi kerja. Mereka adalah apa yang membuat DAO menjadi konsep yang berguna dan menarik. Struktur inovatif semacam itu memungkinkan model bisnis yang sama sekali baru, di mana berbagai jenis kegiatan dapat dijalankan dengan cara yang sepenuhnya terdesentralisasi dan otomatis ya, seperti itu. Nah, DAO ini juga diantaranya di BTCS Satoshi ini ya, itu diterapkan teman-teman ya. Silahkan teman-teman kalau ingin memahami lebih lanjut apa itu DAO ya, di Binance apa namanya, Akademi ya, itu ada ya DAO, kalau ingin lebih lanjut memahaminya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke mana tadi ya, ini ya, EVM ya, kita masuk ke EVM. Nah, ini kita terjemahkan ini dulu teman-teman, sebelum kita mempelajari apa itu EVM. Ya, jadi isi dari white paper itu ya, ini abstraknya ya. Makalah ini mengusulkan blockchain baru yang independen untuk beroperasi pada inti Web3, didukung oleh mekanisme konsensus baru Satoshi Plus. Core adalah blockchain lengkap Turing yang memanfaatkan hash rate penambangan Bitcoin dan Ethereum virtual. Mesin EVM Satoshi Plus menerapkan mekanisme pemilihan validator berbasis protokol untuk menggabungkan fitur optimal proof of work (POW) dan delegate ya proof of stake (DPoS) untuk memastikan maksimalisasi keamanan, skalabilitas dan desentralisasi ya. Jadi ini ya, memanfaatkan hash rate penambangan Bitcoin dan Ethereum virtual mesin EVM ya. Ethereum virtual mesin EVM ya.
Makanya itu yang dikatakan tadi ya, menggunakan, ada mungkin teman-teman yang selama ini mengatakan harus ada CPU ya, seperti itu. Masa mining lewat Android, lewat HP ya, seperti itu ya. Nah, kita pelajari pengertian EVM. Nah, ini ya mesin virtual Ethereum ya. Nah, kita cari di sini ya. Nanti saja teman-teman ya kita bahas tentang EVM ya. Karena dikhawatirkan videonya terlalu panjang, maka untuk EVM kita bahas di video berikutnya ya. Kita belajar sama-sama ya. Saya juga sedang mempelajari ya. Sehingga nantinya kita semakin yakin, dan saya ingatkan kepada teman-teman ya, jangan buru-buru menjual ya koinnya dengan harga murah ya. Karena khawatir nanti ya apa yang dikatakan white paper itu bisa benar-benar terjadi ya. Khawatirnya seperti itu, yaitu harganya, nilai dan fungsinya akan setara Ethereum ya. Maka jangan buru-buru menjual dengan harga murah, itu pesan saya. Oke, terima kasih, sampai di sini informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan bahas lagi ke depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.